Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Filsafat Islam. Kali ini kami mau menjelaskan materi yang akan kami presentasikan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Anindi Aida Bilkis, dengan NIM belakang 056. Setelah itu ada Nurul Lutfia Maryadi dengan NIM belakang 082, Nurul Amalia Rizky dengan NIM belakang 081, dan Zahra Putri Anggraini dengan NIM belakang 046. Nah, kali ini kita tuh akan menjelaskan tentang Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Tufail al-Kisi, atau biasa disebut dengan Ibnu Tufail. Nah, nama tersebut bersandar dari nama kakeknya. Terus lahir di Guadix, Wadi Asy dekat Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi, di masa pemerintahan Abu Yusuf al-Mansur. Dari dinasti Muwahhidun, beliau juga terkenal di kalangan orang barat dengan sebutan Abu Basar. Nah, Ibnu Tufail juga dikenal dengan filsuf muslim yang gemar menuangkan pemikiran kefilsafatannya melalui kisah-kisah yang ajaib dan penuh dengan kebenaran. Keturunan Ibnu Tufail termasuk keluarga suku Arab yang terkemuka, yakni suku Qais. Nah, sebagai keturunan suku Quraisy, ia dengan mudah mendapatkan fasilitas belajar, apalagi kecintaannya terhadap buku-buku dan ilmu pengetahuan mengalahkan cintanya kepada sesama manusia. Hal ini mengantarkannya menjadi seorang ilmuwan dalam banyak bidang seperti kedokteran, kesusastraan, matematika, dan filsafat. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Ibnu Tufail. Ibnu Tufail memberikan inspirasi kepada para cendekiawan berikutnya. Konsep yang telah dituangkan dalam bukunya memberitahukan secara rinci bagaimana menuju kebahagiaan yang sejati. Ibnu Tufail menggambarkan lewat perjalanan Hai Ibn Yaqzan dalam perjalanan mencari Tuhan, yaitu lewat pengamatan, inderanya, rasio, akal, jiwa, dan intuisi. Ibnu Tufail ingin memberitahukan bahwa secara hakiki beliau menunjukkan pemikiran filsafatannya yang bernuansa ketimuran dengan membawa prinsip-prinsip alam. Kemudian selanjutnya ada pengertian filsafat Islam. Secara umum, pengertian filsafat adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah besar dan umum tentang masalah-masalah seperti keberadaan, pengetahuan, nilai, akal, pemikiran, dan bahasa. Filsafat Islam adalah filsafat yang berorientasi pada Al-Quran, mencari jawaban mengenai masalah-masalah asasi berdasarkan wahyu Allah. Filsafat Islam sendiri merupakan filsafat yang diterapkan berdasarkan hukum dan ajaran agama yang berlaku dalam agama Islam. Roman Filsafat Hai Ibnu Yaqzan. Roman Filsafat Hai Ibnu Yaqzan adalah karya Ibnu Tufail yang sudah dikenal di dunia timur dan barat. Roman ini ditulis pada abad ke-12 Masehi ketika cahaya ilmu pengetahuan Islam terang benderang menyanari alam. Roman Hai Ibnu Yaqzan adalah karya sang filosof Ibnu Tufail, bukan karya salinan dari pemikir-pemikir sebelumnya, baik dari timur Islam maupun Yunani. Karyanya yang orisinal ini adalah karya epik filosofis yang bernapaskan sastra, menceritakan perolehan pengetahuan dan kehidupan seorang Hai. Bernapaskan religiulitas, sosial, kebudayaan, politik, dan pengetahuannya. Ibnu Tufail telah mencurahkan sebagian besar roman pada perjalanan hidup dan perkembangan Hai Ibnu Yaqzan. Namun Ibnu Tufail sendiri tidak berpendapat bahwa manusia individu dapat memahami dirinya sendiri tanpa bantuan dari masyarakat. Sebagaimana yang dialami oleh Hai, roman karya Ibnu Tufail ini kiranya menjadi sebuah kritik maupun otokritik dalam bungkus sastra bagi kaum rasionalis yang hanya mengedepankan akal semesta tanpa mengetahui hal yang bersifat metafisis. Roman Hai Ibnu Yaqzan sebagai salah satu karya sastra terbaik dari para filosof muslim di negeri Islam Barat, bahkan di timur pada malamnya. Jarang seorang filosof sekaligus dokter membuat karya sastra semacam karya Ibnu Tufail ini. Selanjutnya yaitu ada tokoh yang berperan Ibnu Tufail. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Tufail al-Qaisi. Ibnu Tufail dilahirkan di kota kecil dekat Granada, yakni Guadix sekitar 1905 Masehi. Dan meninggal di Maroko pada tahun 185 Masehi. Sebagai seorang yang cinta pada ilmu pengetahuan,
Ibnu Tufail memiliki perpustakaan yang besar pada zamannya, dan ia dianggap sebagai cendekiawan yang multi-talent sebagai seorang filsuf, dokter, ahli matematika, maupun penyair. Pesan filsuf karya Ibnu Tufail. Pesan yang ingin disampaikan Ibnu Tufail dalam karyanya Hai Ibn Yaksan, yaitu ia memaparkan secara generik hakikat dari individualitas manusia dalam meraih pengetahuan dasar yang dimiliki. Temuan dari eksperimen Ibnu Tufail bahwa bahasa, budaya, agama, dan tradisi tidaklah penting bagi pengembangan pikiran yang sempurna, bahkan menghalangi kemajuannya. Ilustrasi cerita yang disampaikan bertujuan ingin menguraikan atau menyampaikan bahwa antara akal dan wahyu tidaklah memiliki kontrastiksi yang begitu besar. Bahkan, keduanya memiliki satu visi dan tujuan yang sama tentang kebenaran dan akan memiliki titik keindahan bila keduanya digabungkan. Jalan yang ditunjukkan oleh agama dapat diperoleh dengan intelektualitas manusia yang cenderung berhasrat untuk terus bertanya dan mencoba menjawab apa yang ada. Wahyu juga dapat dijadikan sebagai petunjuk menuju suatu kebenaran. Ia menegaskan bahwa keduanya sama-sama menuju kebenaran.